Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan bahas manfaat pupuk NPK. Ya, ini pupuk NPK, apa kira-kira manfaatnya bagi tanaman kelapa sawit ini? Nah, yang saya pegang ini adalah pupuk NPK dengan merek dagang Yaramila. Pupuk ini berasal dari Norwegia, diimpor oleh PT Yara Indonesia. Jadi bentuk kemasan yang 1 kilo seperti ini, sedangkan kemasan yang 50 kg bentuknya seperti ini. Pupuk NPK Yaramila yang saya pegang ini kandungannya itu 16. Artinya dalam 100 kg pupuk NPK Yaramila ini mengandung unsur hara seberat 48 kg yang terdiri dari unsur nitrogen 16 kg, kemudian unsur fosfat 16 kg dan unsur kalium 16 kg, sehingga pupuk ini komposisinya itu 16. Nah, pupuk ini salah satu sifatnya dia sangat mudah diserap oleh akar tanaman, apakah itu tanaman kelapa sawit seperti ini atau tanaman-tanaman yang lainnya. Kenapa mudah diserap? Karena pupuk ini diformulasi khusus agar unsur hara yang ada di dalam pupuk ini cepat terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Karena pada dasarnya setiap tanaman itu akan menyerap unsur hara dalam bentuk ion, baik itu ion positif maupun ion negatif. Nah, salah satu manfaat pupuk NPK Yaramila bagi tanaman kelapa sawit ini, yang pertama, pupuk ini akan menjadikan daun tanaman kelapa sawit ini menjadi subur. Kenapa subur? Karena pupuk NPK Yaramila ini mengandung unsur nitrogen. Fungsi unsur nitrogen seperti yang saya jelaskan pada video-video saya yang terdahulu, fungsi utamanya itu membangun dedaunan kelapa sawit ini, sehingga daun kelapa sawit ini akan menjadi lebih hijau, tumbuh menjadi subur. Nah, daun tanaman yang hijau itu artinya daun tanaman ini cukup menghasilkan klorofil. Fungsi klorofil adalah untuk menangkap energi matahari, itu akan ditangkap oleh klorofil yang ada di dedaunan kelapa sawit ini. Selanjutnya klorofil itu akan membentuk karbohidrat dari tangkapan energi matahari. Nah, karbohidrat yang dihasilkan oleh dedaunan kelapa sawit ini akan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman ini. Apakah untuk membentuk buah atau membentuk batang yang menjadi lebih kokoh, ataukah juga untuk membentuk pucuk-pucuk daun sehingga pertumbuhan tanaman sawit ini akan menjadi lebih maksimal. Itu salah satu fungsi dari unsur N yang ada di dalam pupuk NPK Yaramila ini. Kemudian unsur fosfat yang ada di pupuk NPK Yaramila ini, dia akan berperan untuk menciptakan atau merangsang pertumbuhan akar tanaman kelapa sawit ini, sehingga akar tanaman kelapa sawit akan menjadi lebih banyak, percabangan perakaran itu akan menjadi lebih banyak, sehingga akar tanaman ini akan menyebar secara sempurna di dalam tanah ini. Nah, ketika akar tanaman kelapa sawit pertumbuhannya cukup bagus, artinya tanaman kelapa sawit ini akan lebih tinggi kemampuan untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Apakah itu unsur hara yang memang ada
di dalam tanah ini, atau unsur hara yang kita pasok dari pupuk-pupuk yang kita berikan. Di samping perakaran kelapa sawit ini akan menjadi lebih bagus pertumbuhannya, percabangan, pembentukan calon-calon tunas kelapa sawit ini akan lebih terpacu, karena fungsi unsur fosfat yang ada di pupuk NPK Yaramila ini, dia merangsang calon janjangan kelapa sawit ini, akan dirangsang pertumbuhannya oleh fosfat yang ada di pupuk NPK Yaramila ini. Nah, sehingga tanaman kelapa sawit ini akan lebih banyak menghasilkan tandan-tandan buah. Nah, ketika tandan buah itu akan banyak yang muncul, artinya potensi untuk meningkatkan produktivitas atau hasil buah kelapa sawit ini akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, ketika tanaman sawit telah mengeluarkan calon-calon buah, fungsi unsur kalium itu akan mengisi calon-calon buah yang tadinya dirangsang pengeluarannya oleh unsur fosfat. Karena fungsi kalium dia bersifat enzimatik, artinya proses metabolisme yang ada di dalam tanaman kelapa sawit ini, proses metabolismenya itu akan berjalan lebih sempurna. Ketika proses metabolisme yang melibatkan enzimatik yang ada di dalam tanaman kelapa sawit ini, maka proses pembentukan minyak, proses pembentukan lemak untuk mengisi buah biji-biji kelapa sawit itu akan menjadi lebih tinggi, sehingga tanaman kelapa sawit yang kita pupuk dengan pupuk NPK Yaramila ini, pertumbuhan buahnya itu akan menjadi lebih besar, kemudian bobotnya juga akan menjadi lebih tinggi. Nah, ini tentu sangat menguntungkan bagi para petani, sehingga para petani akan mendapatkan produksi yang lebih tinggi dalam satuan hektar tanaman. Nah, kira-kira bagaimana cara mengaplikasikan pupuk ini kepada tanaman kelapa sawit ini agar pupuk yang kita berikan itu dapat seluruhnya diserap oleh tanaman kelapa sawit, sehingga tidak ada unsur hara yang terbuang percuma saat kita memberikan pupuk kepada tanaman kelapa sawit ini. Karena pada dasarnya ada beberapa jenis pupuk, terutama pupuk dalam bentuk nitrogen, pupuk N, itu kecenderungan untuk hilang percuma. Akibat kita salah mengaplikasikan pupuk, itu peluang untuk hilangnya cukup besar. Bisa mencapai 40% dari total N yang kita aplikasikan kepada tanaman itu akan bisa hilang percuma. Baik hilang karena penguapan ataupun hilang karena hanyut oleh adanya air yang berlebihan di areal pertanaman ini. Nah, untuk menjaga kehilangan unsur hara yang kita berikan kepada tanaman, cara yang paling efektif untuk memberikan pupuk atau mengaplikasikan pupuk adalah dengan cara dibenam ke dalam tanah pada zona perakaran aktif. Zona perakaran aktif tanaman kelapa sawit itu kira-kira setengah dari panjang pelepah kelapa sawit ini. Kalau panjang pelepah sawitnya itu 2 meter, kita aplikasikan dari pangkal batang itu 1 meter atau 1,5 meter jarak dari pangkal batang mengarah ke ujung pelepah daun ini. Caranya dibenamkan ke dalam tanah. Nah, seperti ini contohnya ya.
Jadi terlebih dahulu kita siapkan lubang-lubang untuk penempatan pupuk. Pupuk NPK Yaramila ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya bulat-bulat, warnanya tidak terlalu biru. Tidak seperti pupuk NPK Mutiara. Pupuk NPK Mutiara itu dari segi tampilan warnanya lebih biru dibanding dengan pupuk NPK Yaramila ini. Nah, caranya seperti ini. Kita benamkan ke dalam tanah. Ya, seperti ini. Lalu setelah kita benamkan, pupuk ini kita tutup kembali. Apa tujuan penutupan kembali pada pupuk yang telah kita aplikasikan? Tujuannya agar unsur hara, terutama unsur hara N, itu tidak akan mengalami kehilangan akibat terkena sinar matahari langsung. Begitulah tadi cara mengaplikasikan pupuk secara efisien. Ketika kita aplikasikan dengan cara dibenamkan ke dalam tanah, memang di satu sisi kita membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Tetapi efektivitas atau kehilangan pupuk dalam bentuk penguapan itu jauh lebih kecil, sehingga ketika kita hitung-hitung secara keekonomian, maka cara aplikasi pupuk dengan cara dibenamkan itu masih cukup lebih efisien, sehingga hal ini sangat menguntungkan bagi para petani. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembahasan materi yang lain. Terima kasih.